Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, sampai tingkatan apa kedudukan hadis itu sama persis dengan Al-Quran? Tingkatan isi, isinya, bukan apa? Bukan lafaz. Kalau lafaz tentu berbeda, kan yang penting isi. Kalau lafaz berbeda, apa bedanya? Lafaz hadis bisa atau boleh berubah-ubah. Lafaz Al-Quran tidak boleh. Antum bisa lihat hadis semakna, satu hadis lah, riwayat Bukhari dengan riwayat Muslim dengan riwayat Abu Daud sama persis apa tidak? Tidak. Ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Enggak masalah. Kalau ayat Al-Quran tidak mungkin. Satu huruf saja tidak ada perbedaan. Ya. Bahkan ketika dirubah dalam bahasa Indonesia masih disebut hadis. Sering kita bahas, ya. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis bukan? Hadis. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju 3 masjid. Hadis bukan? Hadis. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat terancam neraka. Hadis bukan? Hadis. Tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran bukan? Bukan. Ya. Ketika beda sedikit saja bukan Al-Quran, apalagi beda banyak. Dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan bedanya jauh banget. Enggak ada persamaan sedikit pun lafadznya, ya kan? Maka jelas dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bukan ayat Al-Quran. Ya. Kemudian ayat Al-Quran lafadznya mukjizat, bisa dipakai untuk meruqyah. Adapun lafadz hadis beda. Lafadz hadis tidak mukjizat dan tidak bisa sebagai ruqyah. Kecuali doa Nabi, ucapan Nabi yang bisa dijadikan ruqyah, seperti adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi. Ya. Tapi tidak semua sabda Nabi bisa dijadikan ruqyah. Adapun ayat Al-Quran yang manapun, mau surat apapun, mau ayat manapun, bisa dijadikan ruqyah. Satu lagi, membaca hadis tanpa tahu artinya dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Adapun membaca Al-Quran tidak tahu artinya, apakah dapat pahala? Dapat. Jika ayah sudah meninggal tetapi ibu bersikukuh ingin warisan bagi rata buat anak-anak laki dan perempuan, padahal sudah dijelaskan keharamannya, bagaimana sikap anak-anak? Pertama, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling menasihati. Barangkali ibu ini belum tahu apa yang terdapat dalam surat An-Nisa tadi. Walirrijali hadzul unsayain, warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Tunjukkan saja ayatnya coba. Mudah-mudahan dengan melihat ayatnya mau rujuk. Jangan putus asa. Bagaimana menentukan safar itu? Berdasarkan apa? Urf. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh ayat, oleh hadis, maka dikembalikan kepada urf.
seperti cara berpakaian, model pakaian. Al-Quran dan Sunnah tidak membatasi, bebas. Yang penting menutup aurat. Maka kita mengikuti urf, kebiasaan masyarakat kita. Yang penting menutup aurat. Begitu pula safar. Al-Quran dan Sunnah tidak membatasi safar itu berapa kilo, safar itu ini. Maka dikembalikan kepada urf. Apakah dari Jakarta ke Bandung itu masyarakat sini menganggap itu safar, keluar kota? Kalau iya, ya safar. Kalau tidak, ya tidak. Apakah dari Pamulang ke Cikampek misalnya sudah menurut sini sudah safar, keluar kota? Itu berdasarkan urf. Apakah benar nanti di akhir zaman kaum muslimin akan kembali memakai tombak, panah dan seterusnya? Tentang hadis yang khusus tidak ada, tapi secara umum ada qarinah. Di antaranya Nabi Isa membunuh Dajjal memakai pedang. Ketika Dajjal berlari melihat Nabi Isa ketakutan, dan badan Dajjal itu seperti garam yang dimasukkan ke dalam air ketika melihat Nabi Isa. Maka jika dibiarkan tentu Dajjal akan mati binasa. Tapi Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa mengatakan, darahku harus basah oleh darahmu, pedangku harus basah oleh darahmu. Maka dibunuhlah Dajjal di Babul Lut, di pintu Lut, oleh Nabi Isa. Di situ dikatakan pedang. Ya. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa kelak akan kembali seperti itu. Secara khusus sabda Nabi tidak ada. Apa hukuman bagi istri yang durhaka kepada suami? Hukuman secara syar'i tidak ada. Hukuman dosa luar biasa. Kan dikatakan bahwa suami itu apanya istri, kata Nabi? Surga nerakanya. Surga nerakanya. Bagaimana si istri bisa masuk surga atau neraka? Tergantung sikap dia terhadap suami. Kalau dia taat, membikin suaminya senang, ridha, insya Allah dijamin surga, tentu setelah beriman. Maka seorang wanita yang dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja oleh Nabi cuman disuruh melakukan berapa? 4 hal. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Satu lagi, taat kepada suami. Enggak ada jihad, cari nafkah, berdakwah, menyantuni fakir miskin, ini itu enggak ada. Cukup 4 itu. Salah satunya taat kepada suami. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hak yang sangat besar kepada suami. Allah memberikan kewajiban yang sangat besar kepada istri. Allah Maha tahu. Maka jangan ditanya kenapa. Kenapa Allah berikan hak yang begitu besar kepada suami? Padahal baru saja menikah, ketemu sudah sama-sama gede, sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Kenapa harus menomorduakan ayah ibunya? Padahal lahir dari rahim ibunya.
disusui, disuapin dan seterusnya dan seterusnya. Begitu nikah dengan seorang laki-laki harus menomorduakan ibunya, ayahnya. Akal kita tidak bisa menjangkau, nggak masalah. Taati perintah Allah, imani sabda Nabi bahwa orang nomor satu bagi seorang wanita adalah suaminya. Orang tuanya menjadi nomor dua. Ya. Apa ini? Dalil. Dalil dari mana? Dari Allah, zat yang maha tahu. Kalau kita yakin bahwa Allah maha tahu, maha bijaksana, tentu kita ikuti. Tidak perlu lagi bertanya kenapa. Ketika kita sikoh dengan seorang dokter, dokter bilang jangan makan anu, jangan makan ini. Antum nggak pernah nanya kan kenapa? Kenapa dokter? Ya, jangan makan jeroan kambing ya. Kenapa emang? Ya, kita sikoh. Iya kan? Bagaimana Allah yang bilang lalu kita bilang balik nanya kenapa? Sama dokter aja kita nggak nanya kenapa, kita sikoh, kita yakin. Bagaimana Allah Rabbul Alamin mengatakan jangan bagi rata, laki-laki harus 2 kali lipat dari perempuan. Bagaimana kita masih nanya kenapa? Aneh. Berarti kita tidak menggunakan akal kita. Berarti kita tidak sikoh, tidak yakin bahwa Allah maha berilmu, maha bijaksana, maha tahu segalanya. Nah, kecuali dia nggak tahu, kecuali kita nggak tahu. Kalau Allah menentukan seperti itu, orang-orang awam kan rata-rata tidak tahu. Maka jangan langsung menyalahkan, apalagi mengkafirkan. Orang awam barangkali tidak tahu. Kalau itu ayat Al-Quran, bahwa laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan pembagiannya, itu ayat Al-Quran. Banyak saudara-saudara kita nggak tahu. Kalau tahu barangkali, insya Allah, maka sebarkan, dakwahkan. Jangan kafir, dosa, ini, itu. Jangan menghukumi, sampaikan. Apakah boleh membasuh kaki hanya sekedar membasahinya bagi wanita dalam berwudu? Tidak boleh. Laki dan perempuan sama, harus digosok-gosok. Nabi pernah melihat seseorang setelah berwudu ada bulatan-bulatan, menunjukkan bahwa wudunya tidak digosok-gosok. Ya, Nabi mengatakan wailul lil aqabi, wail, celaka, neraka bagi orang yang wudu seperti itu. Maka wajib digosok. Bolehkah mayat sebelum meninggal mewasiatkan agar ada bagian harta yang dia tinggalkan diberikan kepada fakir miskin atau bangun masjid dan seterusnya? Boleh. Boleh. Fakir miskin kan bukan ahli waris, di luar ahli waris. Masjid bukan ahli waris, boleh. Tapi dengan syarat jangan lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Setengah tidak boleh, 2/3 tidak boleh. Orang yang sudah meninggal dikubur sebelum ditimbun, bolehkah diazankan, diuqamatkan? Tidak boleh. Ini bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada satupun dalil, mau yang sahih, yang hasan, yang dhaif. Saya kira yang maudhu yang ada sanadnya tidak ada. Tah berantah ini dari mana? Dan ini menyelisihi akal. Selain dalil juga sangat bertentangan dengan akal kita. Kan di dalam azan itu ada kalimat hayya 'alas shalah. Antum tahu artinya kan? Mari kita sholat, ayo sholat. Kan artinya begitu. Berarti mayat yang sudah mati itu disuruh sholat? Akal dari mana? Ya. Di samping tidak ada riwayat sama sekali. Bagaimana didoakan? Nah, ini disuruh oleh Nabi. Tapi doa sendiri-sendiri, bukan doa bersama. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbidhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbidhu.
itu kita ucapkan ketika mayat selesai dikubur. Sebelum kita meninggalkan kuburan, kita yakin sebentar lagi dia akan didatangi oleh dua utusan Allah, Munkar Nakir, dua makhluk yang belum pernah dia lihat sama sekali, dan dia akan bertanya tiga hal. Dia harus menjawab. Tentu butuh ketenangan, butuh rasa tenang untuk menjawab walaupun dia tahu. Disitulah kita bisa membantu, barangkali bantuan terakhir, ya. Setelah itu mendoakan secara biasa. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, teguhkanlah dia, tenangkanlah dia. Maksudnya agar bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan insyaallah seluruh kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman, yang tidak syirik, insyaallah bisa menjawab pertanyaan ini. Walaupun banyak berbuat dosa, walaupun pezina, peminum khamar, penjudi, tapi dia bertauhid, insyaallah dia bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau toh nanti dia disiksa, bukan karena siksaan karena dia tidak bisa menjawab, kan beda siksaannya. Mungkin sering kencing tidak cebok, mungkin sering namimah, mungkin sering meninggalkan sholat, ada siksa kubur. Tetapi siksanya tidak seperti orang yang tidak sanggup menjawab tiga pertanyaan itu. Apa? Dipukul di antara dua telinganya, berarti di sini, dan dia menjerit kesakitan. Dan seandainya gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, hancur gunung Uhud. Dia menjerit kesakitan dan jeritanya didengar oleh siapapun yang ada di sekitar situ, kecuali dua, manusia dan jin. Bagaimana dengan bunga-bunga? Tidak ada sunnahnya, tidak ada kebaikannya menaburkan bunga-bunga di atas kubur. Barangkali mereka salah faham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kubur. Beliau mengatakan, selagi pelepah kurma ini masih basah, Allah akan meringankan siksanya, siksa kuburnya. Ini apa Nabi? Ini sunnah Nabi apa mukjizat Nabi? Ini mukjizat Nabi, khususiyah Nabi, kekhususan Nabi. Oleh karena itu tidak boleh kita contoh, karena para sahabat juga tidak mencontoh. Tidak ada riwayat para sahabat meletakkan pelepah kurma, daun-daunan, karangan bunga di atas kuburan famili mereka masing-masing dengan harapan supaya diringankan siksanya. Tidak ada. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.